Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Tadi sudah diawali dengan doa atau tidak? Belum. Atta, pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini, sebelum Ibu menyampaikan judul topik yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu mohon Priti untuk maju ke depan dengan membawa mister dan kertas. Baik, percobaan yang akan kita lakukan yaitu kita menggosok sebuah penggaris pada helai rambut, kemudian dekatkan penggaris pada sebuah kertas. Coba Priti lakukan. Untuk Atta dan Lita, tolong perhatikan. Tunggu hingga 1 menit. Coba dekatkan. Yang terjadi, kertasnya terangkat ke atas mengenai mister. Hal ini dapat terjadi karena digosokkan pada rambut kering. Kalau pada rambut yang berminyak, maka kertasnya tidak akan terangkat. Mungkin percobaannya seperti itu. Priti silakan kembali duduk. Oke, baik. Dari percobaan yang dilakukan, Ibu mau bertanya, mengapa penggaris yang digosokkan pada rambut dapat menarik sebuah kertas? Menurut kalian, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada yang tahu? Coba kalian lihat pada buku. Saya, Ibu. Coba, menurut Atta? Begini, Bu. Serpihan kertas itu dapat tertarik oleh mistar karena ketika mistar digosokkan pada rambut yang kering, maka muatan elektron pada rambut itu akan berpindah ke mistar yang awalnya bermuatan positif, sehingga penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif sehingga dapat menarik serpihan kertas. Ya, betul sekali, jawaban dari Atta itu betul. Yang lebih spesifiknya, percobaan tersebut dapat terjadi karena adanya muatan listrik pada penggaris karena telah digosokkan pada rambut, sehingga penggaris tersebut dapat menarik sebuah kertas. Baik, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tema yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah listrik statis. Apakah kalian pernah mendengar kata listrik statis? Apakah pernah? Priti pernah mendengar? Coba kalian mendefinisikan apa itu listrik statis. Coba lihat pada buku, pada materi yang telah Ibu bagikan, bagian KD. Coba kalian baca. Apakah ada yang sudah temukan jawabannya? Lita? Jangan Atta, yang lain. Coba Lita menjawab. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, sedangkan Coba ulang. listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Baik, Lita, silakan menjawab. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Coba baca selanjutnya.
Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Oke, baik. Eh, dalam pertemuan ini, Ibu tidak menjelaskan sepenuhnya. Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Kelompok yang pertama Ata, yang kedua Lita dengan Priti. Silakan bentuk kelompok. Ibu berikan waktu diskusinya 10 menit ya. Soalnya sudah Ibu bagikan dalam buku kalian masing-masing. Terdapat pada materi. Yang nomor 1-nya contoh gejala kelistrikan yang terjadi. Sebutkan. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis muatan listrik. Kemudian yang ketiga, bagaimana interaksi antara 2 muatan listrik. Yang keempat, bagaimana fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Silakan Ibu berikan waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Silakan kerja. Bisa masuk kerja. Baik, untuk kelompok Ata, apakah sudah ada jawaban yang ditemukan? Belum, Ibu. Oke, silakan mencari. Untuk kelompoknya Priti dan Lita, Sudah, Ibu. sudah berapa nomor? 1 nomor, Ibu. Oke, lanjut, waktunya masih ada. Silakan lanjut, waktunya masih ada. Dikerjakan dengan baik-baik ya. Ibu boleh mencari di internet. Ingat ya, untuk akses internet bukan buka WA atau Facebook. Jika pada buku tidak ditemukan, silakan searching pada Google. Searching bukan berarti kalian hanya menyalin ya, tapi harus mengerti. Bagaimana untuk kelompoknya Lita? 1 nomor, Ibu. Oke, cepat ya karena nanti masih presentasi. Ibu. Untuk Ata, sudah berapa nomor? Sudah 2, Ibu. Oke, baik, lanjut ya. Lita sudah berapa nomor? Baru 2, Ibu. Oke, lanjut. Nomor berapa yang belum? 3, 4, Ibu. Apakah kurang mengerti? Kalau di buku tidak ada, bisa searching di Google. Tapi jangan buka WA atau Facebook ya. Baik, Ibu. Oke, lanjut. Waktunya mungkin tersisa 3 menit. Baik, Ibu. Silakan searching di internet, tapi bukan hanya mengcopy, tapi harus mengerti. Jika bingung di nomor berapa, silakan searching. Untuk atas sudah berapa nomor Ata? Sudah semua, Ibu. Oke, baik. Untuk Lita, waktunya lagi 2 menit. Silakan cari di internet. Ingat ya, bukan hanya mengcopy, tetapi harus dimengerti ya.
Intinya Lian. Oke, untuk Lita sudah? Sudah Ibu. Oke, baik. Untuk presentasinya Ibu akan meminta satu kelompok saja. Jadi Ibu minta untuk kelompoknya atas silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok lain silakan perhatikan ya. Ibu. Ingat jangan berdiskusi di belakang karena waktu diskusinya sudah habis. Sekarang silakan mendengar presentasi dari teman kalian Atta. Ya, Atta silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pertanyaan nomor 1, berikan contoh gejala kelistrikan Dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kelompok kami, contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya yang pertama, terbentuknya petir saat hujan. Yang kedua, gosokan kain sutra dengan kaca. Yang ketiga, gosokan batang plastik dengan kain wol. Yang keempat, tangan didekatkan dengan layar televisi. Yang kelima, mesin fotokopi. Dan yang keenam, percikan air pada ban trek dengan jalan raya. Oke, baik. Lanjut. Nomor 2 pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis muatan listrik. Menurut kelompok saya, jenis-jenis muatan listrik itu ada 3, yaitu proton, elektron, dan netral. Yang pertama, muatan positif atau proton. Proton merupakan muatan listrik positif dari sebuah atom. Sebuah benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron. Muatan yang kedua adalah elektron. Elektron merupakan muatan listrik negatif dari sebuah atom. Sebuah benda dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya lebih besar daripada jumlah proton. Muatan listrik yang ketiga adalah muatan netral. Muatan netral merupakan suatu keadaan di mana muatan positif dan muatan negatif pada suatu atom jumlahnya seimbang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana interaksi antara dua muatan listrik? Menurut kelompok saya, jika dua benda yang bermuatan saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi antar muatan listrik pada kedua benda. Benda dengan muatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan benda dengan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Pertanyaan yang keempat, jelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Menurut kelompok kami, prinsip kerja elektroskop adalah induksi listrik, di mana jika kepala elektroskop yang netral didekatkan pada sebuah benda, maka daun elektroskop akan mengembang, dan jika benda tersebut bermuatan listrik, coba baca ulang. Maka daun elektroskop akan mengembang jika benda tersebut bermuatan listrik, dan tetap jika benda tersebut tidak bermuatan listrik. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sebelum Atta kembali, untuk kelompok lain apakah belum paham silakan bertanya. Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih Atta, silakan duduk. Jadi seperti itu kegiatan kita pada hari ini yaitu pembagian dalam bentuk kelompok kemudian dipresentasikan. Karena kita kurikulum 2013 semuanya tidak mengarah pada guru tetapi siswa lebih berperan aktif, sehingga kegiatan itu kita yaitu seperti ini. Sudah, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Tugas untuk minggu depan silakan kalian mencari materi tentang elemen listrik, kalian meringkas kemudian belajar untuk persiapan minggu depan. Mungkin seperti itu saja. Apakah ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak, Ibu. Oke, baik Ibu tegaskan lagi untuk minggu depan supaya persiapkan diri lebih matang agar pada saat Ibu jelaskan Ibu bertanya semuanya bisa paham. Oke, mungkin seperti itu saja. Sekian. Sudah ya? Tunggu untuk jam pelajaran berikutnya.
Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat siang juga, Ibu.